Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Ikaleni Wijayani, dosen pada jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Balikpapan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Pengantar Akuntansi 2. Mata kuliah dengan kode AP120522 merupakan salah satu mata kuliah pada Prodi Akuntansi Perpajakan yang diajarkan pada semester 2 dengan bobot 3 SKS, 2 SKS praktik, dan 1 SKS teori. Deskripsi singkat mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 adalah mata kuliah yang mempelajari siklus akuntansi perusahaan dagang, mulai dari pemahaman umum perusahaan dagang, identifikasi dan pencatatan transaksi dalam jurnal khusus, jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian, neraca lajur, laporan keuangan, sampai dengan pembuatan jurnal penutup yang akan dilakukan selama 16 kali pertemuan termasuk UTS dan UAS. Siapa yang pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan perusahaan dagang yang akan terbagi menjadi sub CPMK antara lain. Sub CPMK yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar akuntansi perusahaan dagang. Sub CPMK yang kedua, mahasiswa mampu melakukan pencatatan transaksi jurnal umum dan jurnal khusus. Sub CPMK 3, mahasiswa mampu memposting transaksi jurnal ke buku besar. Sub CPMK keempat, mahasiswa mampu melakukan pencatatan transaksi penyesuaian. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan neraca, perubahan ekuitas, dan arus kas. Dan sub CPMK yang keenam yaitu mahasiswa mampu membuat jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan. Metode pembelajarannya adalah yang pertama ceramah, yang kedua diskusi dan tanya jawab, yang ketiga kuis, dan yang keempat adalah case based learning. Kriteria penilaian mata kuliah ini adalah yang pertama sikap dan keaktifan, yang kedua kuis khusus untuk pertemuan pertama, ke-9 dan ke-15, nilai tes tertulis berupa case based learning, serta nilai UTS dan UAS. Nilai akhir mahasiswa didapatkan dari komponen sikap 10%, tugas 20%, kuis 10%, praktik 10%, UTS 25%, dan UAS 25%. Materi pembelajaran yang akan diajarkan meliputi: pertama, karakteristik perusahaan dagang, yang kedua, siklus pada perusahaan dagang, yang ketiga, entry jurnal transaksi menggunakan jurnal umum, yang ketiga, entry transaksi dengan jurnal khusus, yang keempat, membuat buku besar dan neraca saldo, selanjutnya entry jurnal penyesuaian, kemudian neraca lajur dan laporan keuangan, dan selanjutnya proses penutupan dan neraca saldo, serta yang terakhir menyusun laporan arus kas. Pelaksanaan perkuliahan yang akan ditampilkan pada video kali ini adalah pertemuan kelima dengan materi pembelajaran entry jurnal penyesuaian pada perusahaan dagang. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang pada puasa nggak? Puasa. Baik ya. Hari ini ada yang tahu kita masuk pertemuan keberapa? 5. Hari ini kita masuk pertemuan Pengantar Akuntansi 2 yang kelima ya. Hari ini kita akan membahas akuntansi perusahaan dagang, khususnya jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Kalau boleh lihat absen, kayaknya ada yang absen 1 ya. Siapa ya? Saya Firdan dulu. Nomor absen berapa Mas? Sayid ya? Ya, nomor 9, berarti semuanya masuk ya? Berarti ada 18 sekarang ya? Iya, baik, kalau gitu oke. Terima kasih, kita akan mulai mata kuliah kita pada hari ini. Kalau misal ada yang nggak paham, nanti langsung di stop nanya ya. Langsung tanya saja. Oke? Baik Bu. Baik. Oke, ini adalah pembahasan kita hari ini. Kita akan bicara tentang siklus akuntansi. Ini sebenarnya sudah ya di PA1, tapi Ibu coba remind lagi biar kalian ingat. Kemudian yang kedua adalah karakteristik perusahaan dagang. Yang ketiga ini intinya di sini, jurnal penyesuaian, dan yang terakhir adalah neraca lajur. Oke? Walaupun sudah pernah di PA1, tapi untuk neraca lajur harus Ibu ulangi sedikit ya. Oke, kalau begitu, nah ini adalah siklus akuntansi. Saya yakin kalian sudah lulus PA1, sudah hafal semuanya. Otomatis ketika kita pertemuan kelima hari ini, kita masuk ke siklus yang keberapa? 5. Yes, yaitu jurnal penyesuaian. Oke. Nah, langsung saja, ini adalah karakteristik perusahaan dagang. Ini hanya sekedar remind kalian, karena ini kan sudah Ibu ulangi setiap hari ya selama 4 pertemuan sebelumnya.
siklus akuntansi perusahaan dagang agar kalian nggak hilang arah. Ingat bahwa kita ini masih ada belajar pada perusahaan dagang, bukan perusahaan jasa ataupun manufaktur seperti itu. Kemudian, nah ini kita mulai masuk ke jurnal penyesuaiannya. Apa itu jurnal penyesuaian? Saya highlight yang saya ada di laser merah ya, bahwa dia adalah dibuat untuk menyesuaikan saldo akun di buku besar pada akhir periode akuntansi. Ada dua kunci, yang satu saldo akun di buku besar disesuaikan dan di akhir periode akuntansi. Nah kemudian, nah ini adalah dasar-dasar kenapa sih Bu kok accounting tuh repot-repot setiap akhir periode kok harus bikin jurnal penyesuaian, itu kenapa? Alasan yang pertama adalah bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan beban sesuai dengan prinsip akuntansi itu harus diakui, bahwa pendapatan dan beban harus diakui saat terjadinya. Ada yang tahu nggak istilah akuntansinya itu basis apa namanya? Tahu. Ya. Aktual basis Bu. Betul. Terima kasih Sandrian. Jadi yang pertama itu adalah prinsip beban dan pendapatan itu kalau di akuntansi harus diakui sesuai terjadinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena neraca saldo yang kalian bikin pertama itu belum update, nah, jadi kan harus terus mengupdate yang terbaru dan terlengkap. Kemudian jurnal penyesuaian diperlukan saat kita akan menyusun laporan keuangan. Dan satu hal yang penting, karena ini saya buat ya, bahwa setiap ayat jurnal penyesuaian akan terdiri dari satu akun di laba rugi dan satu akun di neraca atau posisi keuangan. Itu harus kalian ingat betul ya. Jadi ketika bikin jurnal penyesuaian harus dipastikan akunnya benar dan juga angkanya benar. Seperti itu. Oke. Nah, kita sudah belajar ada dua sistem persediaan di perusahaan dagang, yaitu periodik dan perpetual. Dan jurnal penyesuaiannya pun akan ada dua, yaitu satunya periodik, satunya perpetual. Seperti itu. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Nggak ada ya? Kita lanjut saja kalau gitu ya. Oke. Baik, tadi sudah ada dua sistem pencatatan persediaan barang dagang di perusahaan dagang ya. Berarti yang pertama kita bahas adalah yang periodik dulu. Nah, yang periodik ini, ingat nggak kalau sistem periodik itu apakah ada pencatatan persediaan setiap terjadinya transaksi? Perlu atau tidak? Tidak perlu ya? Tidak perlu. Jadi makanya kita nggak tahu nih sediaan barang dagang di perusahaan itu berapa. Makanya kita butuh menghitung dulu besarnya persediaan akhir barang dagang di akhir periode untuk bisa tahu apa beban atau jualannya berapa. Nah, kemudian bagaimana sih Bu caranya ngitung persediaan? Kan kita nggak pernah nyatet tuh selama jualan nih kalau pakai periodik. Nah, gimana ngitungnya Bu? Ngitungnya adalah barang masuknya berapa, barang keluarnya berapa, kita selisihkan, baru itulah yang disebut persediaan akhir. Kalau belum jelas teorinya, saya akan contohkan yang ini. Yang ini enak ya. Ada yang ingat nggak bagaimana cara, saya coba remind kembali pertemuan kedua, bagaimana cara menghitung harga pokok penjualan. Yang paling atas itu akun apa nak? Yang ngecek? Siapa yang bisa? Sediaan awal ya. Baik, saya tulis. Yang di atas adalah sediaan awal. Kemudian ditambah dengan apa? Saya coba pancing ya. Ditambah dengan apa nak kalau menghitung HPP? Akun pembelian Bu. Betul, Bapak. Akun pembelian. Pembelian ini kan kotor ya. Harus dia pembelian yang net. Dikurangi dengan apa nak? Retur, betul. Terima kasih. Retur pembelian. Sama dikurangi lagi dengan potongan pembelian. Ada satu akun lagi nak. Betul. Beban angkut penjualan atau pembelian? Pembelian ya. Oke. Beban angkut pembelian. Nah, kemudian nilai persediaan awal kita tambah dengan pembelian neto,
disebut sebagai apa nak? Jadi kita punya sediaan nih awal, sudah punya sediaan dulu. Kita beli-beli nih dalam periode akuntansi. Sediaan awal tadi ditambah pembelian, berarti itu menunjukkan apa? Barang yang siap untuk dijual. Barang siap dijual. Oke, nah ada satu hal penting sebelum kita menghitung HPP. Ada satu komponen penting, akun penting yang harus kalian masukkan, yaitu akun apa nak? Sediaan akhir. Oke, good. Sediaan akhir ya. Ini hanya merimain, alhamdulillah kalian ingat sediaan akhir. Dikurangi apa ditambah? Dikurangi. Jadi inilah yang disebut beban pokok penjualan. Nah, satu hal yang perlu ibu ingatkan ya ke teman-teman bahwa ketika menghitung harga pokok apapun itu, saldo sediaan awal akan selalu menambah dan saldo sediaan akhir akan selalu mengurang. Itu yang harus benar-benar kalian perhatikan ketika menghitung harga pokok apapun. Nanti akan kepakai di mata kuliah akuntansi biaya, akuntansi manajemen, akuntansi keuangan. Ketika menghitung harga pokok, sediaan awal akan selalu menambah, sediaan akhir akan selalu mengurang. Apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Paham? Baik, kalau gitu. Nah, sekarang kita ngitung sediaan akhir nih. Perusahaan, balik lagi ya, punya 7.500 barang unit botol yang akan dijual. Kemudian selama Desember perusahaan beli botol yang tanggal 4 20, tanggal 10 15, tanggal 12 di minus 500, tanggal 19 beli 30, tanggal 26 25, sampai kalau dikumpulkan jumlah pembelian itu 89.500. Ditambah sediaan awal yaitu 97. Ini yang disebut tadi kalian sempat sebutkan barang tersedia dijual. Nah, selain beli karena perusahaan dagang kan dia harus menjual ya. Nah, yang sudah dijual perusahaan itu adalah 22 sampai 19.000 botol. Berarti yang keluar totalnya 86.100. Sediaan akhirnya 10.900. Itu unit. Pertanyaan selanjutnya nih, mungkin nggak di laporan keuangan yang ditulis itu 10.900 botol? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya, harus dalam bentuk Rupiah Bu. Nah, dan supaya kita harus cari ini berarti harga mana yang untuk menghitung beban pokok penjualan. Ada yang bisa jawab? Jawabannya tergantung metode akuntansinya. Ada metode akuntansi FIFO atau first in first out, dan juga ada metode average atau rata-rata. Satu lagi ada metode tetapi tidak diperbolehkan, yaitu metode average. LIFO, last in first out. Itu tidak diperbolehkan dalam undang-undang perpajakan dan IFRS. Gimana sih Bu maksudnya metode FIFO? FIFO itu adalah first in first out. Yang masuk, berarti masuk itu beli apa jualan? Beli kan? Ya. Yang beli pertama dia harus keluar pertama. Apa arti keluar? Dibeli apa dijual? Dijual. Berarti yang kita dulu beli persediaan awal itu harus dijual cepet-cepet, harus dijual pertama kali. Nah, kalau misal tadi kasusnya PT Usaha Makmur menggunakan metode FIFO, artinya yang pertama masuk itu yang pertama keluar, berarti persediaan akhirnya menggunakan harga yang mana? Ada yang bisa jawab? Bu. Boleh Kak Mila? Boleh Bu. 2.000 Bu. 2.000 berarti harga yang, mohon maaf saya pindah ke sebelah sini ya. Harga yang 2.000 ya, harga yang terakhir. Berarti nilai persediaan akhirnya berapa dikali berapa Mbak Fatmila? Tadi yang Mbak Fatmila sebutkan 2.000 dikalikan dengan ini ya, 10.900 benar? Oke, boleh coba tolong dikalikan berapakah? Ada yang bawa kalkulator? Berarti berapa nilai persediaan akhirnya dari PT Usaha Makmur? Berapa nak? 10.900 dikalikan dengan 2.000.
21.800. Betul, 21.800. Inilah yang disebut persediaan akhir. Yang kalau dihitung, untuk menghitung HPP dia ada di awal apa di akhir? Persediaan akhir? Ya. Untuk menambah atau mengurangi? Mengurangi ya. Baik. Nah, inilah harga pokok penjualannya. Pembelian, sediaan awal, ditambah dengan pembelian, tapi pembelian neto ya. Pembelian neto yaitu pembelian dikurangi potongan pembelian, dikurangi retur dan dikurangi beban angkut. Inilah biaya pokok pembelian atau pembelian bersihnya. Tadi seperti yang kalian tulis yang disebutkan di papan tulis yang Ibu tulis, sediaan awal menambah atau mengurangi pembelian? Menambah. Maka jadi 153 ditambah 11.250 jadi 165. Dikurangi tadi yang sudah dihitung sama Fatmila yaitu 21.800. Inilah yang disebut apa nak? Beban pokok penjualan. Oke ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sudah paham kira-kira? Sudah paham. Sudah ya, oke. Baik, tadi kita sudah sampai menghitung beban pokok penjualan ya. Kemudian step selanjutnya yaitu justru intinya membuat jurnal penyesuaiannya seperti itu. Jadi jurnal penyesuaian yang harus kita buat itu menggunakan pendekatan beban pokok penjualan. Bagaimana caranya? Semua akun yang berhubungan dengan pembelian harus kita tutup. Artinya kalau saldo normalnya akun tersebut debit, kalau ditutup berarti ada di mana? Kredit. Betul. Kita lihat berarti akun pembelian nih, akun pembelian saldo normalnya apa nak? Jadi berarti nanti kita akan kredit dan pasangannya adalah beban pokok penjualan. Jadi penyesuaian ini menggunakan akun beban pokok penjualan dan satu akun yang akan kita tutup. Seperti apa sih Bu contohnya? Seperti ini. Jadi semua akun yang terkait dengan beban pokok penjualan, yaitu pembelian, retur, potongan pembelian, beban angkut, termasuk persediaan awal, itu harus kita tutup semuanya nak. Ditutup ke akun apa tadi? Beban pokok penjualan. Berarti kita perhatikan sediaan awal dulu ditutup. Sediaan awal saldo normalnya apa? Debit. Kalau ditutup berarti di kredit. Berarti debitnya beban pokok penjualan, kreditnya persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua jurnal lagi, persediaan barang dagang. Ini untuk mencatat sediaan akhirnya. Menutup sediaan awal, membuka sediaan akhir. Maka akan ada jurnal 2 kali dengan nilai yang berbeda. Yang satu menutup persediaan awal, yang satu membuka persediaan Awal. Oke. Kemudian yang selanjutnya menutup pembelian, menutup retur, menutup potongan pembelian dan menutup beban angkut pembelian. Seperti itu. Apakah ada yang ingin bertanya dari jurnal ini? Karena memang ini intinya di sini ya, untuk menjurnal penyesuaian atas akun yang terkait dengan beban pokok penjualan. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, boleh. Silakan. Kenapa di situ ada 2 persediaan dan yang satunya di kredit dan satunya di debit dan satunya di kredit? Baik, yang jurnal pertama ya. Baik. Yang jurnal pertama tadi ini adalah sediaan awalnya. Kenapa sih Bu kok harus tutup? Karena ini nak, sediaan awal akan kita tutup ke beban pokok penjualan untuk bisa kita membuka sediaan akhir yang di bawah ini. Artinya ini harus kita nolkan dulu, baru kemudian kita akan membuka akun sediaan yang baru senilai persediaan akhir. Kalau digambarkan, Ibu akan coba gambarkan di papan ya, bagaimana konsep persediaan awal ini. Kenapa kok harus ada 2 kali jurnal yang mungkin membuat teman-teman bingung. Ibu akan coba gambarkan di papan ya, seperti ini kira-kira.
Ini kita menggambar buku besar ya. Buku besar. Ya, ini buku besar namanya segi persediaan barang dagang atau sediaan barang dagang. Saya singkat ya, Naya. Kemudian di sini ini singkat saja karena hanya untuk menggambarkan kenapa kok ada dua persediaan. Di sini ada ref, di sini debit kredit, di sini debit kredit. Oke, saldo awal persediaannya berapa Nak tadi? 11 juta. Saldo awalnya 11 juta 250 ada di sisi mana? Debit apa kredit? Sediaan awal. Debit ya, saldo normalnya persediaan itu adalah aset di debit. Taruh di sini saldo awal. Oke, saya dalam ribuan ya. Kemudian ketika ada jurnal yang ini jurnal ini kan sebelum penyesuaian. Ketika ada jurnal penyesuaian ini berarti persediaannya kita kredit ya. Berarti ada di sisi sini jurnal penyesuaian. 11.250. Mohon maaf itu salah. Kemudian yang di sini berarti berapa saldonya ketika debit 11.250, kredit 11.250? 0. Oke, oh lu kok 0 lu sedianya? Ya iya, makanya kita memerlukan satu jurnal lagi yaitu sediaan akhir. Penyesuaian yang kedua nih. Berapa? 21.800. Debit apa kredit pertanyaan Ibu? Debit apa kredit di jurnal? Debit ya? Oke. 21.800 maka sediaan barang dagangnya saldo akhirnya akan berapa? 0 ditambah 21.800. Baik. Bisa dipahami ya Mbak Dewi dan teman-teman kenapa kok kita membutuhkan 2 kali jurnal penyesuaian untuk persediaan. Apakah bisa dipahami? Bisa ya. Ada pertanyaan lain terkait dengan jurnal penyesuaian karena inti dari pembahasan hari ini adalah membuat jurnal penyesuaian di perusahaan dagang. Tidak ada? Tidak ada. Masuk ke yang perpetual ya. Tadi kita belajar yang periodik, sekarang yang perpetual. Nah, kalau perpetual seperti kalian tahu bahwa ini adalah pencatatan persediaan dilakukan setiap waktu, setiap beli, setiap jual kita yang bersedia. Berarti perusahaan sudah punya catatan persediaan. Hanya saja kemungkinan di akhir bulan ada perusahaan yang hilang, baik itu dicuri, rusak, atau salah catat. Nah, jurnalnya gimana Bu kalau ada selisih persediaan? Berarti mau nggak mau kehilangan tadi harus kita bebankan ke beban pokok penjualan. Maka jurnalnya adalah beban pokok penjualan. Saya tulis ke depan pada persediaan. Beban pokok penjualan pada persediaan. Senilai yang hilang. Senilai yang hilang itu berapa? Oke. Ada yang ditanyakan? Sebelum Ibu lanjut ke contoh soal. Satu contoh soal, kemudian nanti akan ada tugas yang akan kalian kumpulkan di BLP ya, di Blended Learning Poltekba. Nanti akan Ibu koreksi sebagai nilai hari ini. Oke, asesmen nilai hari ini. Oke? Baik Bu. Baik, oke. Ada yang ditanyakan? Nggak ada? Oke. Kalau ada soal seperti ini, saya sudah tuliskan bahwa jurnalnya adalah ini. Siapa yang mau jawab? Boleh. Bahan pokok penjualan pada persediaan barang dagang 300.000. Oke. Ada yang bertanya nggak? Kenapa kok 300.000 sih? Kan di sana nggak ada angka 300.000. Adanya angka 40.500.000 sama 40.200.000. Lalu angka 300.000 itu dari mana? Dari mana Pak? 300-nya? 40.500.000 dikurang 40.200.000. Betul. Itu senilai persediaan yang apa sih? Yang kenapa? 300.000 itu senilai persediaan yang apa nak? Yang
selisih atau hilang. Jadi harusnya gini, nah, saldonya di buku besar ada 40.500.000 nih, tapi pas dihitung fisik kok cuma 40.200.000, berarti kan ada yang miss ya, ada yang hilang, yaitu yang tadi disebutkan oleh Mbak Raihana ya, 300.000, yaitu betul ya, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang. Seperti itu bisa dipahami ya jurnalnya. Jadi ada 2 jurnal hari ini. Tadi kita menjurnal untuk metode apa yang pertama? Periodik. Kemudian yang kedua? Perpetual. Nah sekarang yang terakhir, neraca lajur. Ini sudah kalian dapatkan, sebenarnya Ibu hanya mengingatkan, ketika sudah bikin neraca saldo dan kemudian jurnal penyesuaian, step terakhir adalah membuat neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu dari neraca saldo awal kita tambahkan dengan jurnal penyesuaiannya. Hanya saja memang walaupun mirip tapi ada perbedaan ya antara perusahaan dagang dan perusahaan jasa, yaitu angkanya, langkah penjualan, ada retur dan pengurangan harga penjualan, ada potongan penjualan dan angka beban pokok penjualan. Stepnya saya yakin kalian sudah bisa ya menyusun neraca lajur ya. Yang pokok pembahasan hari ini adalah pada membuat jurnal penyesuaian. Sebelum Ibu akhiri dan kalian mengerjakan tugas, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada? Baik. Baik. Sebelum mengerjakan tugas, Ibu pengen remind lagi nih. Siapa yang bisa tunjuk tangan menjawab pertanyaan kita sudah belajar apa aja sih hari ini? Tadi? Gak apa-apa, tunjuk tangan aja yang seingatnya aja. Gak usah perlu pakai bahasa yang resmi, pakai belajar ini Bu gitu. Sistem periodik Bu. Oke, Sandrian, apa aja nak? Sistem periodik. Apanya? Jurnalnya, neraca lajurnya atau jurnal penyesuaian atau apa? Yang dipelajarin Bu. Jurnal Penyesuaian. betul, dengan sistem periodik. betul, dengan sistem periodik ya. Pertama betul. Yang kedua, siapa yang mau tunjuk tangan? Boleh siapa aja? Boleh. Silahkan Mbak Caca. Yang kedua itu mempelajari cara mengerjakan jurnal penyesuaian dengan metode perpetual. Good. Yang terakhir sekalian deh, Cak. Terakhir tadi barusan? Yang terakhir neraca Ya, lajur. betul, neraca lajur. Oke ya. Jadi pertemuan hari ini sudah cukup. Terima kasih. Kita akan mengerjakan soal selanjutnya, kemudian akan dikumpulkan. Ibu sudah upload soalnya di LMS kita di BLP, kemudian dikerjakan dalam Excel, kemudian nanti dikumpulkan ya hari ini juga. Oke, terima kasih. Saya tunggu ya. Oke, silakan selamat mengerjakan. Siap Bu. Berarti jangan lupa di-upload di BLP ya agar bisa dinilai. Sudah Ibu sediakan folder, silahkan di-upload di BLP tugasnya untuk saya nilai. Baik, dikarenakan sudah memasuki waktu kuliah berakhir ya, Ibu akan tutup perkuliahan pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Baik Ya Bu, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya sama.